Salam sejahtera untuk kita semua, saudaraku. Kita patut bersyukur dan terus berterima kasih kepada Tuhan atas anugerah perlindungan yang telah Dia berikan kepada kita sepanjang minggu ini. Kehadirannya telah melindungi, memberi kekuatan, dan membimbing langkah kehidupan kita dalam perjalanan kehidupan sepanjang minggu ini. Saat ini kita telah memasuki pelajaran sekolah sahabat yang terakhir di dalam triwulan ini, atau pelajaran yang ke-13 dengan judul akhir dari misi Allah. Mari kita merenungkan kembali bagaimana perjalanan iman kita dapat lebih dalam mengenai pemahaman akan rencana dan maksud Allah bagi kehidupan saudara dan saya. Allah dengan penuh kasih telah menunjukkan jalan bagi kita melalui ajaran-ajaran yang kita dapat temukan di dalam firman-Nya. Dalam pelajaran yang akan kita pelajari ini, kita diundang untuk menggali pemahaman yang lebih dalam lagi tentang bagaimana Allah menuntun dan mengarahkan kita dalam mencapai akhir dari misi Tuhan itu sendiri. Ini adalah panggilan bagi kita untuk merenungkan peran kita dalam menjalankan misi ilahinya di dunia ini. Kita mungkin telah melalui berbagai ujian, tetapi dengan kehadirannya, kita memiliki kekuatan untuk terus maju dalam menghadapi setiap tantangan-tantangan kehidupan dengan penuh keyakinan. Oleh karena itu, mari kita gunakan kesempatan ini untuk merenungkan bagaimana kita dapat menjadi alat dalam tangan Allah untuk mewujudkan maksudnya di dunia ini. Mari kita bersama-sama memperdalam pengertian kita akan kehendak Tuhan dan siap melangkah maju dalam memenuhi panggilannya. Dan semoga pelajaran kita sepanjang minggu ini dapat memperkaya iman kita dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, serta dapat memahami maksudnya di dalam kehidupan kita. Ayat tema kita sepanjang minggu ini terdapat di dalam 2 Petrus 3 ayat 11 dan 12. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Saudaraku, selama 13 pelajaran kita yang kita telah pelajari sepanjang triwulan ini, kita telah belajar banyak bagaimana kita dapat mengetahui apa itu misi Allah dan mengapa kita harus sampaikan akan misi ini kepada setiap orang. Allah memberikan misinya kepada kita agar umat manusia hidup bersamanya dengan bahagia dan harmonis. Pelanggaran yang terjadi di Eden dipulihkan oleh Yesus melalui inkarnasi, kematian, dan kebangkitannya. Dan ini tidak ada bagian sama sekali dari manusia untuk mendapatkan keselamatan. Itulah sebabnya keselamatan itu hanya melalui Yesus sajalah. Namun, misi tersebut belum mencapai tujuan akhirnya. Masih ada sedikit yang tersisa, dan kita dapat dan harus tetap berkolaborasi dengan Tuhan dalam pemenuhan misinya. Kita telah ditebus, Allah telah berikan keselamatan kepada kita, tetapi bukan berarti misi Tuhan itu sudah selesai. Tetapi misi masih berlanjut, di mana kita yang telah mengenal akan kebenaran Tuhan, kita sampaikan akan kabar baik ini kepada setiap orang. Kita akan melihat bersama di dalam pelajaran ini misi Tuhan pada akhir zaman, pesan wahyu, pesan dari 3 malaikat, pesan yang diterima atau ditolak, dan puncak dari misi Tuhan, keberhasilan di dalam misi, dan misi selesai. Mari kita pelajari satu persatu pelajaran berikut ini. Pesan wahyu. Wahyu 1 ayat 1 bagian A. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita tidak dibiarkan sendirian. Walaupun kita sudah jatuh ke dalam dosa, tetapi Allah melakukan segala sesuatu supaya kita dapat memperoleh keselamatan. Dan ketika kita hidup di akhir zaman ini, Allah memberikan petunjuk demi petunjuk kepada kita, supaya kita tidak kaget dengan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itulah sebabnya kitab Wahyu diberikan kepada kita. Dan ini merupakan kabar baik. Kalau kita membaca di dalam Wahyu pasal yang pertama ini, kita akan melihat ada pesan dari keilahian kepada kemanusiaan, kepada saudara dan saya. Dari Allah Bapa. Wahyu 1 ayat 4, dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang kekal mengungkapkan kepada kita rencananya untuk menyelamatkan kita. Selanjutnya, dari Roh Kudus. Wahyu 1 ayat 4, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Roh Kudus memberi kita kekuatan untuk dapat memenuhi akan misi yang diberikan kepada kita. Dan dari Allah Anak. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini,
Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Wahyu 1 ayatnya yang kelima. Melalui darahnya, Yesus menyucikan kita dari dosa-dosa kita dan menjadikan kita raja dan imam. Dan kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu ini, ada perpaduan, ada keselarasan antara oknum kealahan ini dalam usaha mereka untuk menyelamatkan manusia. Dan ini merupakan kabar baik bagi kita sebagai umat-umatnya, bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Dengan berpartisipasinya dalam misi Allah, Yesus menjadikan kita imam. Kita mempunyai kesempatan untuk menjadi perantara atas nama orang lain, membawakan pesan keselamatan kepada mereka. Allah mempercayakan misi kepada saudara dan saya untuk kita dapat sampaikan ini kepada setiap orang. Karena Allah mengasihi manusia. Dia menginginkan supaya kita dapat memperoleh kehidupan yang kekal, gantinya kematian yang kekal. Dan ini merupakan kabar baik. Mari kita terlibat di dalam pekerjaan misi yang Tuhan percayakan bagi masing-masing kita. Pesan 3 malaikat. Wahyu 14 ayat 6 mengatakan, "Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal, untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa, dan suku, dan bahasa, dan kaum." Pesan terakhir yang harus diberikan kepada dunia ini terdiri dari 3 hal yang mendasar. Yang pertama adalah tunjukkan Injil keselamatan kepada semua orang. Bahwa Allah adalah kasih dan Dia telah melakukan segala sesuatu. Dan Dia menginginkan, Dia merindukan supaya kita memperoleh keselamatan yang Ia telah berikan melalui anaknya Yesus Kristus ketika mati di kayu salib. Selanjutnya, arahkan perhatian dunia kepada Sang Pencipta dan hukumnya. Allah yang telah membuat segala sesuatu, Allah yang telah menciptakan kita, bahkan seluruh alam semesta. Mari kita mengarahkan perhatian kita ini, mari kita mengarahkan perhatian dunia ini kepada Allah sebagai Sang Pencipta. Dan Dia memiliki aturan-aturannya, Dia memiliki hukum-hukumnya yang harus kita taati oleh karena kita mengasihi Dia. Dan bagaimana caranya kita dapat mengetahui akan hukum-hukumnya? Kita dapat melihat lewat alam maupun lewat firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah peringatkanlah akan akibat-akibat dari menolak panggilan ilahi. Allah menghargai setiap pilihan-pilihan yang kita buat setiap hari. Tetapi ada akibat-akibat dari menolak akan panggilan ilahi. Dan ini merupakan konsekuensinya. Karena kita tidak mengasihi Tuhan. Itulah sebabnya kita harus mengasihi Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita kembali lagi ke perjanjian lama, kita mengetahui bahwa dengan menipu Adam dan Hawa, setan mengambil kendali atas dunia ini dari Tuhan. Tetapi Yesus yang mati di kayu salib membayar harga tebusan dan mendapatkan kembali kekuasaan tersebut. Pangeran dunia ini atau setan ini telah dikalahkan. Dan setiap jiwa yang bertobat melekat pada kemenangan ini. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Wahyu 12 ayatnya yang ke-11. Setan tidak berkuasa lagi di dalam kehidupan kita. Karena Yesus telah mati di kayu salib. Dia telah menebus kita. Dan kita adalah rekan sekerja Tuhan. Dan yang harus kita lakukan adalah menyampaikan akan kabar baik ini kepada setiap orang. Dan kita yang sudah menang menjadi juru bicara pesan peringatan terakhir ini, atau pesan 3 malaikat di dalam Wahyu pasal 14 ini, untuk kita sampaikan kepada setiap orang. Sehingga pesan 3 malaikat ini merupakan sebuah pesan yang menuntut keputusan hidup atau mati. Apakah kita memilih untuk setia kepada Tuhan? Apakah kita memilih untuk mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita atau tidak? Itu merupakan pilihan-pilihan kita dengan adanya konsekuensi yang akan kita dapatkan apabila kita tidak memilih hal yang benar. Oleh karena itu pada saat ini, ketika kita masih diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, mari kita memilih sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga gantinya kebinasaan, tetapi keselamatan akan terus menjadi bagian saudara dan saya. Pesan diterima atau ditolak. 1 Timotius 2 ayat 4 mengatakan, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Di dalam menawarkan akan keselamatan ini, Tuhan tidak mengecualikan siapapun. Dia memberikan tawaran keselamatan ini kepada setiap orang. Panggilan ini bersifat universal. Allah adalah kasih, dan kasih itu ditawarkan kepada semua orang secara sama. Jadi Allah tidak membeda-bedakan orang.
Tetapi hanya karena keselamatan ditawarkan kepada semua orang tidak berarti semua orang menerimanya. Karena banyak orang walaupun mereka mengenal Tuhan, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Tuhan dan tidak bersyukur. Kembali lagi kepada pilihan-pilihan kita. Beberapa orang akan memperoleh keselamatan bahkan tanpa pernah mendengarnya. Namun, pada akhir zaman akan tiba saatnya ketika semua orang sudah mendengar dengan jelas pesannya dan akan mengambil keputusan mengenainya. Kita akan diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Apakah kita akan menerima atau menolak tergantung dari pilihan yang akan kita buat. Setan akan menekan dunia untuk membuat undang-undang yang melarang kebebasan hati nurani dan menghalangi orang untuk menerima pesan tersebut. Manusia akan terbagi menjadi dua kelompok, mereka yang menerima Yesus dan mereka yang menolaknya. Ada di manakah kita saat ini? Marilah kita memilih untuk terus ada di dalam Tuhan. Kita menerima akan keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan ketika kita menerima akan keselamatan ini, mari kita membagikan akan kabar baik ini kepada setiap orang, sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan bagi masing-masing kita. Mari kita selalu membuat pilihan yang benar untuk terus berada di dalam Tuhan. Kesuksesan misi. 1 Korintus 3:6 mengatakan, Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Bagaimanakah kita dapat mengetahui bahwa kita telah berhasil di dalam misi ini? Apakah berdasarkan jumlah peminat yang hadir ketika berada di dalam gereja pada saat ibadah ataupun KKR atau apa saja itu? Berdasarkan jumlah pelajaran Alkitab yang diajarkan? Apakah kita telah menguasai semua ajaran-ajaran ataupun doktrin yang ada di dalam firman? Atau berdasarkan jumlah baptisan yang dicapai? Apakah keberhasilan di dalam misi ini semata-mata tergantung dari usaha-usaha kita di dalam menjalankan akan misi tersebut? Tidak diragukan lagi, ini adalah indikator keberhasilan misi. Namun, bukan keberhasilan kita. Sekali lagi, ini bukan keberhasilan kita semata, melainkan ini merupakan keberhasilan Allah. Kesuksesan kita adalah memenuhi peran kita di dalam misi. Allah yang memberikan akan keberhasilan tersebut. Allah yang memiliki misi ini. Dan Dia yang memberikan kesuksesan. Kesuksesan yang kita capai adalah apabila kita dapat memenuhi akan peran kita sesuai dengan karunia masing-masing yang Tuhan percayakan kepada kita di dalam misi ini. Pertanyaannya adalah apakah kita telah terlibat ataupun sementara terlibat di dalam menyampaikan akan kabar baik misi ini kepada setiap orang? Atau justru kita belum terlibat di dalam menyampaikan akan misi ini? Mari kita tanyakan itu di dalam diri kita masing-masing. Lalu bagaimana kita dapat berkontribusi terhadap keberhasilan misi ini? Mari kita lihat di dalam 2 Korintus 11 ayat 2. Menjadi murni dan setia kepada Yesus. Yang selanjutnya, Yesaya 30 ayat 21 mengatakan, kita harus mengikuti perintah yang diberikan kepada kita oleh Roh Kudus. Kita dapatkan itu di dalam mempelajari akan firman Tuhan. Matius 28 ayat 19 dan 20. Memberitahukan orang lain tentang Yesus. Apakah kita sudah sampaikan itu lewat perkataan kita maupun tindakan-tindakan kita? Wahyu 14 ayat 5, kita harus selalu jujur, baik jujur terhadap diri kita sendiri maupun jujur terhadap satu dengan yang lain. Ibrani 3 ayat 12, menghindari jatuh ke dalam keraguan atau ketidakpercayaan. Atau sebaliknya, kita justru yang menyebarkan ketidakpercayaan atau keraguan kepada orang lain. Yang harus kita lakukan adalah tanamkan keyakinan sepenuhnya kepada Tuhan. Ibrani 3 ayat 13 mengatakan, kita harus saling menyemangati satu dengan yang lain. Filipi 2 ayat 3, bertindak dengan kerendahan hati gantinya tinggi hati. Janganlah kita menyombongkan akan setiap pencapaian-pencapaian yang kita dapatkan, karena itu semata-mata pemberian Tuhan. Tetapi mari kita rendah hati satu dengan yang lain. Dan 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 mengakui ketidaksempurnaan kita, mengakui bahwa kita ini adalah manusia yang rentan dengan dosa. Itulah sebabnya setiap pengambilan keputusan kita harus terus melibatkan Tuhan. Dan Allah lah yang akan menyempurnakan saudara dan saya. Jadi kesuksesan di dalam misi ini semata-mata adalah hanya oleh karena Allah. Janganlah kita mengandalkan hanya diri kita sendiri, tetapi mari kita libatkan Tuhan di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Sehingga pelayanan ataupun misi yang Allah percayakan bagi kita akan berhasil. Dan mari kita libatkan diri di dalam menyampaikan akan kabar baik ini sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan bagi kita masing-masing. Misi selesai,
2 Petrus 3:13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Kalau kita membaca di dalam Wahyu, di sana dijelaskan secara detail bahwa akan ada peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sampai pada akhirnya Yesus akan datang kembali dan dunia ini akan dipulihkan dan tidak akan ada lagi dosa. Dan ini merupakan kerinduan saudara dan saya. Tetapi apakah kita sudah sampai pada peristiwa tersebut? Tentu saja belum. Itulah sebabnya, apakah misi sudah selesai? Tentu saja belum. Allah akan menjadikan segala sesuatu baru. Di dunia baru ini tidak akan ada lagi kematian, tidak akan ada lagi tangisan, kesedihan, atau kesakitan. Misi ini akhirnya akan selesai dengan negeri yang penuh dengan orang-orang dari segala suku dan budaya yang ingin menyembah Tuhan. Orang yang penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Itulah sebabnya betapa pentingnya bagi kita untuk mencari cara terbaik untuk menjangkau semua orang dari semua kelompok, suku, dan budaya. Kapan waktunya ini? Saat ini. Sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan, kita sampaikan akan misi ini, kabar baik keselamatan ini, kepada setiap orang. Sehingga banyak orang yang mendengarkan, dan pada akhirnya misi ini terselesaikan, kita akan bersama-sama hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaan surga. Tapi untuk saat ini, apakah misi Tuhan ini sudah benar-benar selesai? Misi yang di dalamnya Tuhan berusaha untuk tinggal selamanya dalam harmoni yang bahagia bersama kita? Tentu saja belum. Kita semua yang telah mengambil keputusan untuk mengasihi Tuhan dan menerima pengorbanannya akan menjadi bagian dari misi ilahi sepanjang kekekalan. Belajar lebih banyak tentang kasih Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita. Akan tiba saatnya di mana misi itu akan selesai. Tetapi sebelum hal itu bisa menjadi kenyataan, adalah tugas kita untuk bermitra dengan Allah dalam misinya untuk menjangkau dunia dengan pekabaran amaran, sehingga orang-orang bisa menerimanya dan menjadi satu bagian dari janji-janji Allah untuk penciptaan kembali. Meskipun benar bahwa kehancuran dosa dan penderitaan akan menjadi hari yang paling mengerikan dalam sejarah bumi ini, Allah mengarahkan penglihatan kita pada suatu waktu terpisah dari kehancuran ini dan menyediakan penghiburan dan dorongan dalam janji tentang bumi yang dipulihkan. Oleh karena itu, mari kita terus setia kepada Tuhan, menyampaikan akan kabar baik ini kepada setiap orang. Karena akan tiba waktunya di mana misi ini akan diselesaikan dan kita tinggal menunggu. Yesus itu akan datang kembali dan akan menyelamatkan kita, umat-umatnya, dan kita akan hidup bersamanya selama-lamanya, dan kita akan bersukacita, berbahagia atas keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mari kita terlibat di dalam misi Allah, menyampaikan akan kabar baik ini kepada setiap orang sesuai dengan karunia kita masing-masing. Mari kita bersaksi bagi Tuhan, mari kita menyampaikan akan kabar baik misi ini kepada setiap orang. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sepanjang triwulan ini yang mengajarkan kepada kami untuk kami dapat terlibat di dalam menyampaikan akan misi Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat memberi diri untuk terlibat di dalam misi ini. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Amin.